produsen. Yakni kita akan mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Siapkan dulu ya materinya. Oke, sebelum memulai pembelajaran tentu ada tujuan dari untuk apa sih kita belajar ini. Jadi nanti Ibu ingin kalian bisa menjelaskan mengenai komponen-komponen apa saja yang terdiri dari pembelajaran kita hari ini, yakni mengenai pengertian, buku-buku, terus faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa terjadinya permintaan dan penawaran. Nah, untuk itu nanti di akhir sesi Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok yang akan menyelesaikan sebuah studi kasus terkait dari materi yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya permintaan itu dijelaskan merupakan sebuah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, adapun bunyi dari hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah yang diminta. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang diminta. Contohnya seperti Lebaran kemarin, harga daging itu naik ya, jadi jumlah permintaan itu sedikit, namun konsumen tetap akan membeli walaupun harganya meningkat. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor. Nah, tadi kan sudah terspill sedikit ya, ada 5 faktor. Ibu ingin mengasah pengetahuan kalian terlebih dahulu. Ada yang tahu apa saja 5 faktor dari permintaan? Coba, silakan. Harga barang, Bu. Harga barang, Pendapatan konsumen, Bu. pendapatan konsumen, Jumlah penduduk, Selera masyarakat. selera masyarakat, satu lagi. Harga barang manufaktur. Oke, ada 5 ya. Jadi faktor tadi ada harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, jumlah penduduk sampai dengan harga barang berganti dan pelengkap. Kemudian juga di sini ada kurva permintaan yang dimana di sini jelas ya gambarnya. Kurva permintaan berbentuk garis menurun dari kiri atas ke kiri bawah. Nah, ini contohnya. Kemudian ada penawaran. Nah, berbanding terbalik dengan permintaan tadi, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Contohnya, seperti jika harga beras naik, maka petani akan menjual beras tersebut dengan produksi yang lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian, ada pun hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Sama halnya ada 5 faktor yang menyebabkan, yakni harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah penjualan, dan pajak dan subsidi. Kemudian ada juga di sini kurva penawaran berbanding terbalik dengan permintaan tadi. Jika kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, maka kurva penawaran umumnya berbentuk garis naik dari kiri bawah sampai ke kiri atas. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai permintaan dan penawaran. Seperti yang Ibu janjikan sebelumnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, silakan kelompok A sebelah kanan dan kelompok B sebelah kanan. Kelompok A silakan dibaca, kelompok B silakan dibaca. Studi kasusnya dipahami, diteliti. Ada 3 pertanyaan. Sembari Ibu menjelaskan, kalian sembari berpikir ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Untuk kelompok A itu mengenai harga cabai merah di pasar tradisional yang naik drastis dari harga 30.000 menjadi 80.000 per kilogram akibat gagal panen di sentrasi produksi. Ada 3 pertanyaan juga. Kemudian di kelompok B mengenai pemerintah mencabut subsidi pupuk sehingga harga pupuk naik 2 kali lipat. Akibatnya biaya produksi pada petani meningkat signifikan. Nah, kalian silakan baca terlebih dahulu. Ibu beri waktu sekitar 1 menit ya untuk
saya ikut tautkan di grup WA kalian. Silakan kalian baca dan amati ya.